Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Ronald Sapteno. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang dikasihi dan diberkati Allah. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita dapat bersua lagi lewat siaran pada pagi hari ini yang kita dapat ikuti lewat Radio Cakrawala, radio yang sangat kita cintai di Kota Palu dan sekitarnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya Mayor Ronald Sapteno akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Tapi sebelumnya saudara-saudara, kita akan berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam memimpin pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini, yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-43. Kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat 25 sampai 43. Tapi sebelumnya sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu untuk kesempatan hidup yang Allah anugerahkan bagi kami di minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk sepanjang hari kemarin kami dapat menyembah dan berbakti kepada Allah di dalam nama Yesus, baik di dalam gedung gereja tatap muka ataupun live streaming yang kami dapat ikuti. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang tiap-tiap hari kami boleh baca, dengar lewat gereja di mana kami ikuti dan diberkati oleh Allah. Terpujilah nama-Mu. Kini kami lagi mau membaca dan merenungkan firman yang adalah roti dan air kehidupan. Sebelum kami membaca dan merenungkan bagian firman ini, Allah Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu, sehingga melalui perenungan kita pada pagi hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami diberkati Allah. Terpujilah nama-Mu. Berbicaralah Yesus, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Kejadian 30, 25, 43. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya,
sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu ditercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepada kepala-kepala kambing domba itu, kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian jauh pasal pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbahagialah saudara yang mendengarnya sambil menerapkan kebenaran firman ini dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu pembacaan yang cukup panjang yang saudara dapat ikuti pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus yang mengizinkan kita hidup di hari yang ke-26 di bulan April tahun 2021 ini.
di hari-hari terakhir di bulan April tahun 2021. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nama Laban pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-60. Dia muncul sebagai juru bicara keluarga atas nama ayahnya Betuel. Laban terkagum atas perhiasan emas yang diberikan kepada Ribka, saudari perempuannya, oleh hamba laki-laki Abraham yang datang ke rumah mereka untuk meminang Ribka bagi Ishak. Laban berperan dalam pembicaraan mengenai perkawinan dan kepindahan Ribka ke tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara, 20 tahun kemudian Ishak dan Ribka mempunyai 2 orang putra, Esau dan Yakub, yang merupakan keponakan laki-laki dari Laban. Ketika Yakub melarikan diri dari Esau dan atas suruhan Ribka ibunya, maka Yakub datang ke tempat Laban untuk bekerja. Yakub bekerja di rumah Laban selama 14 tahun sebagai mas kawin bagi kedua putrinya Laban yang bernama Lea dan Rahel, serta 6 tahun lagi untuk mendapat ternaknya. Jadi seluruhnya Yakub bekerja di rumah Laban selama 20 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara, selama 20 tahun tinggalkan Kanaan tidak membuat Yakub melupakan Kanaan. Saudara-saudara, kita lihat dari ayat 25 pembacaan kita tadi. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku." Wow. Saudara-saudara, jangka waktu 20 tahun tidak membuat Yakub melupakan tanah airnya. Yakub tidak melupakan tanah kelahirannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia atau Yakub telah menjadi berkat bagi pamannya sekaligus bapa mertuanya. Ucapannya yang terdapat pada ayat 30, "Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini." Nah, perkataan ini adalah ucapan syukur Yakub atas karya Tuhan kepadanya yang adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara, Yakub bekerja dengan Laban cukup keras. Saudara bisa lihat Kejadian 31 ayat 6. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-7 dari pasal 3 Kejadian 31 ayatnya yang ke-7, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Laban juga adalah seorang paman sekaligus mertua yang curang. 10 kali mengubah upah Yakub. Tetapi apa kata Yakub? Tetapi Allah tidak membiarkan Laban berbuat jahat kepadanya. Wow. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun Yakub menyadari panggilan Tuhan kepadanya. Dia dan keluarganya harus berpisah dari Laban untuk tetap bertumbuh, ya, untuk tahap pertumbuhan berikutnya. Yakub sudah kepingin berusaha sendiri dan ingin menafkahi keluarganya. Ia pun masih merindukan tanah Kanaan. Bukan saja karena Kanaan adalah tanah kelahirannya.
papanya ada di Kanaan. Tapi saudara-saudaraku, Kanaan adalah tanah perjanjian. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati dan dikasihi Allah, masihkah kita ingat bahwa saudara dan saya bukan berasal dari dunia ini? Alkitab berkata bahwa saudara dan saya bukan berasal dari dunia ini. Kita memiliki dua kewargaan negara. Kewargaan negara yang pertama adalah di dunia ini, dan kewargaan negara yang kedua adalah kita berasal dari sorga, saudara-saudara. Itu sebabnya di tengah-tengah kita kesibukan kita mencari nafkah, jangan lupa bahwa saudara dan saya bukan berasal dari dunia ini, tapi kita akan memiliki kehidupan yang kekal di sorga. Di tengah-tengah kita menuntut ilmu, kita kuliah, kita bekerja keras untuk meraih cita-cita dan masa depan. Saudara-saudaraku anak muda di kota Palu dan sekitarnya, ingatlah bahwa saudara bukan dari dunia ini, saudara berasal dari sorga. Jikalau saudara sedang berbisnis dan berusaha untuk menghidupi keluarga saudara dengan cara-cara yang maksudnya bukan sebagai pekerja atau sebagai pegawai negeri, saudara sebagai pegawai swasta, apakah saudara punya perusahaan sendiri ataukah saudara mengikut orang untuk mendapat nafkah, ingatlah bahwa saudara bukan berasal dari dunia ini. Artinya, kalau saudara menyadari bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, maka saudara dan saya dapat bekerja. Saudara dan saya kuliah menuntut ilmu pendidikan di sekolah-sekolah dari TK sampai di SMA, di perguruan tinggi, dan di pekerjaan dimanapun saudara berada. Kita akan melakukan pekerjaan itu dengan takut Tuhan. Kita tidak memanipulasi barang-barang kantor yang kita dapat ambil untuk memperkaya diri sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara dan saya bukan dari dunia ini, tapi dari sorga. Marilah kita mau tunjukkan bahwa kita anak-anak terang. Kita adalah garam dan terang dunia ini yang terpanggil untuk menjadi berkat bagi Palu dan sekitarnya. Kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Dimanapun saudara dapat mendengar Radio Cakrawala ini, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi garam dan terang. Saudara-saudara sekali lagi, Kanaan bukan saja ada papanya, Esau di sana, papa dari Yakub. Di sana bukan saja tempat kelahirannya, tetapi Kanaan juga adalah tanah perjanjian Allah, dan Yakub mengingat itu. Saya berdoa kiranya Roh Tuhan tolong kita untuk tidak melupakan bahwa kita itu berasal dari sorga. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Meskipun di Haran Yakub mendapat istri dan anak-anaknya, dan anak-anaknya lahir di Haran, ia tidak pernah berpikir sedikit pun untuk tinggal di Haran. Kenapa? Karena Haran bukan tanah perjanjian. Sekali lagi, Haran bukan tanah perjanjian. Saudara dan saya, kita perlu berkomitmen untuk menanggalkan seluruh bahagian dia dari diri kita yang tidak sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Bapak Gereja Agustinus dalam satu pengakuannya dia berkata begini, "Engkau menghembuskan aromamu padaku, aku menghirupnya, dan kini aku berhasrat akan engkau. Aku telah mencicipimu, kini aku makin lapar dan haus.
Engkau telah menyentuh aku dan aku terbakar oleh damai-Mu. Kiranya kita pun dapat berpikir seperti Yakub, mengingat kita bukan dari dunia ini. Yohanes 15 ayat 19 berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, keinginan Laban agar Yakub tinggal dengannya, ayatnya yang ke-27, adalah karena Laban tidak mau rugi apabila Yakub harus keluar pergi meninggalkan Laban. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara-saudari, bunyi ayat 27 dari pembacaan kita. Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak tahu aturan, pandai mengucapkan kata-kata yang baik apabila itu bisa memenuhi tujuan-tujuan mereka sendiri. Yakub telah menjadi berkat kepada paman sekaligus mertuanya. Kiranya saudara dan saya pun menyadari akan panggilan kita dari Allah untuk menjadi berkat kepada dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara, seharusnya Laban memberikan upah yang tinggi kepada Yakub, mengingat Yakub adalah seorang pekerja keras dan telah membuat Laban menjadi seorang yang kaya raya. Ayat 27 dan ayatnya yang ke-30, ayat 30 dari pembacaan kita. Rupanya Laban terus memelihara sifat licik dan ketamakannya. Laban mengambil keuntungan dari kepolosan. Laban mengambil keuntungan dari kejujuran dan sifat baik Yakub, serta memberikan Yakub untuk menentukan upahnya yang akan dibayar oleh Laban. Laban mengangkat atau memisahkan kambing-kambing yang warnanya tidak biasa, memberikan kepada anak-anaknya dan pergi jauh 3 hari perjalanannya. Bukankah ini suatu tindakan yang menipu? Laban yakin kalau Yakub pasti akan babak belur karena ia memulai sesuatu pekerjaan dengan modal yang sangat sedikit. Laban lupa kalau sumber berkat itu berasal dari Allah, bukan dari kelicikan dan kejahatan manusia. Bukankah Laban sudah mengakui kalau Tuhan memberkatinya karena Yakub? Sekali lagi saudara lihat ayat 27 dan 30 dari pembacaan kita tadi. Inilah satu bukti kalau orang yang tidak ada roh Allah dalam dirinya selalu saja rakus, selalu mau menang sendiri, selalu bekerjanya merugikan orang lain saja, selalu jahat dan selalu mau menindas orang lain saja. Oh, kiranya kita mau bertobat dari sikap-sikap setan ini yang menguasai kita. Kalau kita memiliki sifat seperti ini, kita perlu bertobat dan minta dari Tuhan roh kerendahan hati, roh kasih Allah kepada sesama, supaya dengan pertolongan Tuhan
sekali lagi kita mau jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan dan mempercayakan kita untuk menjadi berkat di situ. Saudara-saudara, orang yang tidak disertai dan dipimpin oleh Allah tidak mau mengindahkan dan memikirkan orang lain. Apakah itu mantu, apa itu keponakannya sendiri, dia tidak peduli. Yang penting kehidupannya bahagia, kehidupannya lebih dari orang lain, kehidupannya penuh dengan kekayaan dunia ini. Sebaliknya saudara-saudara, Yakub yang dipimpin dan disertai oleh Allah, dia tidak dapat dikalahkan oleh tipu muslihat mertua dan pamannya yang jahat itu. Orang yang dipimpin dan disertai Allah adalah orang yang berhikmat, orang yang diberkati Allah. Kita lihat kitab Kejadian 31 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan begini. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Oh haleluya. Terpujilah Kristus, Allah di dalam Kristus Yesus yang memperhatikan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dunia boleh menipu kita, dunia boleh berbuat jahat terhadap kita, tetapi anak-anak Tuhan yang berpegang kepada firman-Nya dilindungi, diberkati Allah. Oh haleluya. Terpujilah Kristus yang sangat menakjubkan dalam memelihara saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesuksesan Yakub terjadi untuk memberi keadilan kepadanya yang diperlakukan dengan jahat dan kasar oleh Laban mertuanya. Ini juga bukti kalau Allah setia pada janjinya. Mazmur 91 ayat 4 berkata, dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Allah ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 119 ayat 90 berkata, kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan, engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Orang yang memulai dengan kecil, bersikap rendah hati dan jujur, selalu merasa puas dan tekun, mempunyai kemungkinan untuk melihat hasil akhir mereka sangat bertambah-tambah. Yakub sudah bekerja sebagai hamba yang adil, akhirnya menjadi tuan yang kaya raya. Ayat 43 dari pembacaan kita. Yakub tidak dapat diperalat oleh Laban karena Laban hamba Allah, Yakub milik Allah. Maaf, Yakub tidak dapat diperalat oleh Laban karena Yakub hamba Allah, Yakub milik Allah. Bukankah Bapak Ibu saudara-saudaranya yang diberkati Tuhan adalah miliknya juga? Allah sudah berkati Yakub, Allah juga pasti berkati kita. Allah pasti berkati saudara dan saya. Allah pasti berkati masa depan saudara-saudara. Allah pasti berkati rumah tangga kita kalau kita berjalan di jalan kebenarannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan memuji nama-Mu Bapa,
untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus matrekan apa yang ditaburkan, dan kiranya kami yang mendengar dikuatkan. Kami disadarkan kalau kami milik Allah. Allah telah berkati Yakub. Mari Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah keturunan kami. Bapa di sorga, kiranya Allah berkati pemimpin dari Radio Cakrawala ini bersama dengan staf yang melayani. Kiranya melalui radio ini nama Tuhan Allah dipermuliakan. Bagi para penyiar yang bertugas tiap-tiap hari, Allah urapi mereka. Bagi mereka yang ditunjuk untuk melayani seperti hamba-Mu pada pagi hari ini dapat menyampaikan firman Tuhan, Injil yang memberi damai sejahtera, Injil yang adalah kekuatan Allah, Injil yang adalah makanan dan minuman bagi tubuh rohani kami. Kiranya Injil yang tiap hari kami dengar melalui Radio Cakrawala ini mempermuliakan nama Allah, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya, yang ada di persimpangan jalan untuk meninggalkan imannya di dalam Tuhan, menyadari akan kemahakuasaan Allah di dalam Yesus, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka mau kembali ke jalan yang Tuhan berkenan, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka mau setia sampai Maranatha, Tuhan Allah datang kedua kali. Berkati pemerintah kota Palu ini, berkati pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berkati mereka yang melayani di kota-kota dan di desa-desa. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah ini dan juga di kota Palu. Urapi mereka, pakai mereka jadi saluran berkat bagi kota ini, bagi provinsi ini dalam nama Yesus. Berkati bala keselamatan dalam pelayanannya di Sulawesi Tengah ini dan di seluruh Indonesia pada umumnya, dan biarlah melalui bala Tuhan yang Tuhan telah dirikan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan bagi kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Jangan tinggalkan Indonesia Bapa. Jangan tinggalkan kota Palu ini. Jangan tinggalkan Sulawesi Tengah. Biarlah roh Allah bekerja di kota ini, di provinsi ini, di Indonesia ini. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Allah. Terpuji nama-Mu. Sekali lagi kami berdoa kiranya pelayanan Radio Cakrawala ini diberkati Allah dan dipakai dengan ajaib. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan kami dapat mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menyertai keluar masuk anak-anak Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah ini, anak-anak Tuhan yang ada di kota Palu ini, dan dimanapun mereka berada dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Allah datang kedua kali. Terpuji nama-Mu. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara dan tetap semangat. Allah menyertai kita. Allah memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin dan terima kasih. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio
God bless us.